Assalamualaikum, Solihah. Hari ini kita akan belajar matematika masih tentang data. Kemarin kita sudah belajar mengumpulkan data dengan wawancara ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca data. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas, kalian bisa buka buku ESPS kalian, halaman 115. Sudah dibuka semuanya? Jika sudah, mari kita mulai. Kalian simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, membaca data itu ada 6 cara. Yang pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Kedua, bentuk tabel. Ketiga, bentuk diagram gambar. Keempat, bentuk diagram batang. Kelima, bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas membaca data dalam bentuk daftar. Sekarang kita lihat ada daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, dari data di samping ini, kita dapat memperoleh informasi bahwa sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, sebanyak 3 siswa gemar voli, sebanyak 5 siswa gemar renang, dan sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Seperti itu cara membaca dalam bentuk daftar. Mudah ya anak-anak? Kemudian yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita lihat ada tabel kegemaran siswa kelas 5. Dari data di samping ini dapat kita peroleh informasinya, yaitu sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bola, dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Kemudian yang ketiga, membaca data dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada contoh gambar jumlah rumah di beberapa komplek perumahan. Nah, kita lihat di sini ada komplek perumahan Mawar, Bougainville, Cempaka, Gading, Soka. Nah, sebelum kita membaca tabel tersebut, kita harus lihat keterangannya terlebih dahulu. Di sini apa keterangannya? Keterangannya yaitu satu gambar rumah ini mewakili 10 rumah. Jadi satu gambar ini sama dengan 10 rumah. Oke. Sekarang kita lihat perumahan Mawar. Perumahan Mawar berarti ada berapa rumah di dalam perumahan Mawar itu? Kita lihat ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4. Kita ingat tadi keterangannya satu gambar itu mewakili 10 rumah. Jadi 10, 10, 10, 10. Jika digabungkan jadi ada 40 rumah. Jadi di perumahan Mawar terdapat 40 rumah. Kemudian perumahan Bougainville. Ada berapa gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. 10, 10, 10, 10, 10. Jadi ada 50 rumah. Dan seterusnya sampai perumahan Soka. Perumahan Soka berarti ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ada 80 rumah. Jadi kita harus lihat keterangannya terlebih dahulu ya. Jangan lupa. Kemudian selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu bentuknya persegi gini ya, persegi panjang ya. Dan jaraknya itu juga harus sama. Garis yang vertikal dengan yang horizontal harus sama. Ini kan 6, 7, 8, 9, 10. Ini jaraknya harus sama. Ya, ini sudah sama. Kemudian yang garis vertikal ke atas juga jaraknya harus sama. Dan ini kan 0, 2, 4, 6. Masing-masing loncat 1 ya. Dari 0 ke 2, langsung ke 4, langsung ke 6. Masing-masing loncat 1. Nah, mereka juga harus sama. Kalau yang ini loncat 1, ke atasnya juga harus loncat 1. Tidak boleh berubah-ubah. Loncat 1, loncat 2, tidak boleh. Tapi harus sama. Oke? Nah, kemudian kita lihat keterangannya apa? Keterangannya adalah yang garis horizontal ini mengartikan nilai. Yang garis vertikal ke atas ini mengartikan banyaknya siswa. Oke, nah sekarang kita lihat diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Dari diagram batang ini kita dapat memperoleh informasi sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Nih ya. Jadi
yang dapat nilai 6 itu ada 4 siswa. Kemudian kita lihat yang dapat nilai 7 ada berapa siswa? Nah, karena ini di tengah-tengah antara 6 dan 8, jadi banyaknya siswanya berapa? 7. Oke, jadi sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Kemudian sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Lalu yang mendapat nilai 9, ini ada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Jadi ada berapa siswa? Ada 9 di sini ya. Jadi 9 siswa mendapat nilai 9. Dan yang terakhir, 5 siswa mendapat nilai 10. Paham anak-anak? Kemudian ada membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini kita bisa lihat ada diagram garis berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Nah, kita harus lihat keterangannya. Keterangannya, ini jaraknya juga harus sama ya. Jaraknya sama seperti diagram batang tadi. Jarak horizontal harus sama, jarak vertikalnya juga harus sama. Oke, sekarang kita lihat keterangannya. Keterangan pada garis yang horizontal yaitu menunjukkan bulan ke berapa. Kemudian keterangan pada garis vertikal ke atas itu menunjukkan berat badannya. Nah, sekarang kita baca. Oke, pada bulan ke-1 itu berat badan Mita adalah 3 kilo. Di sini ya. Jadi di tengah-tengah antara 2 dan 4. Jadi berat badannya adalah 3 kilo. Kemudian bulan kedua berat badannya adalah 4 kilo. Bulan ketiga berat badannya 5 kilo. Bulan keempat berat badannya 7 kilo. Dan bulan kelima berat badannya 8 kilo. Oke, sekarang lanjut. Yang terakhir adalah membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Sekarang kalian perhatikan, ada diagram lingkaran buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Ada 4 buah kesukaan, yaitu apel, jeruk, pisang, dan mangga. Untuk menghitung banyaknya siswa yang menyukai buah apel itu, kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Misal, sebentar. Oke, banyak siswa yang menyukai apel. Apel itu di data ada 20%, ya. 20%. Sekarang kita hitung. Hitungnya caranya yaitu 20% dikali jumlah seluruh siswa. Nah, jumlah seluruh siswa ada berapa? Ada 40. Oke, jadi 20% dikali 40. Ya, ini kita menghitung apel dulu ya. Apel. Oke. Lalu 20% kita jabarkan. 20% itu sama dengan 20/100. Ya, anak-anak masih ingat persen ya? 20% 20% itu sama dengan 20/100. Ya. Nah, 20/100 dikali 40. Oke. Kita bisa coret-coret ya. Ini banyak 0. Kita bisa coret 0 yang atas dengan 0 yang bawah. Kemudian 0 yang ini kita bisa coret juga dengan 0 yang bawah. Oke, jadi yang bawah habis ya. Tinggal 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, paham? Selanjutnya kita menghitung banyak siswa yang menyukai jeruk. Nah, caranya adalah sama seperti kita menghitung banyak siswa yang menyukai apel. Hanya berbeda di persen ininya. Jeruk itu ada 35%, jadi 35% dikali jumlah seluruh siswa, yaitu sama jumlahnya adalah 40. 35% kita jabarkan menjadi 35/100 dikali 40. Oke, sekarang kita coret nolnya. 0, coret 1 atas, coret 1 bawah. Oke, 0 udah habis ya. Kemudian kita sederhanakan, 35 sama 10. Kita bisa masing-masing dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 adalah 7. Kemudian 10 bagi 5 itu 2. Nah, tinggal 7 dikali 4 dibagi 2. Oke, sini ada 4, sini ada 2. Kita bisa coret ya. 4, dia sama-sama bisa dibagi 2.
4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, habis 1. Nah, oke. Kalau bagi 1, kita udah tidak usah menghiraukan ya. Tidak usah diperhatikan, dihiraukan saja kalau bagi 1. Jadi kita tinggal menghitung yang atas. 7 dikali 2 sama dengan 14 ya. Ustazah salah nulisnya. 14 siswa. Maaf ya, Ustazah salah nulis. Harusnya 14 siswa. Oke. Lanjut, kita menghitung pisang. Nah, pisang seperti buah apel ya, sama-sama 20 ya. Caranya sama. Hasilnya adalah 8 siswa. Kemudian yang terakhir kita menghitung mangga. Mangga itu ada berapa persen? Ada 25. Nah, yuk sekarang kita hitung 25% dikali 40. Sama ya, karena jumlah siswanya sama. 25, kita jabarkan 25 per 100 dikali 40. Kita coret-coret lagi yuk. Coret, coret. 25 sama 10, sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Oke, 4 sama 2, kita sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Oke, tinggal 5 kali 2, yaitu 10. Oke, paham anak-anak? Mudah ya? Nah, selesai pelajaran kita hari ini. Jika kalian ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan ke Ustazah ya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.